Yang lebih baik daripadanya lagi ialah sabar, menahan diri dari yang diharamkan Allah. Ketahuilah, sabar itu ada dua. Yang satu lebih utama daripada yang lain. Sabar pada waktu musibah itu baik. Jadilah orang yang bermartabat, jujur, dan selalu menyampaikan kebenaran. Sabar adalah bahan ramuan paling menyehatkan dalam hidup kita. Jika pasanganmu sedang marah, maka kamu harus tenang, karena ketika salah satu adalah api, maka satu yang lainnya harus bisa menjadi air yang bisa merendam amarah itu. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar. Lidah akan terus berkata jujur selagi hatinya ikhlas dan luhur. Berpegang teguhlah pada kebenaran, bahkan meski kebenaran itu akan membunuhmu. Jangan melupakan diri sendiri saat menyampaikan nasihat kepada orang lain. Orang yang paling aku sukai adalah orang yang mau menunjukkan kesalahanku. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu. Barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya. Janganlah tertipu oleh orang yang membaca Al-Quran, tapi lihatlah kepada mereka yang perilakunya sesuai dengan Al-Quran itu. Duduklah bersama orang-orang yang mencintai Allah, karena bergaul bersama orang seperti mereka akan mencerahkan pikiran. Perbanyaklah mengingat Allah, karena itu adalah obat. Jangan buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia, karena itu adalah penyakit. Barang siapa yang jernih hatinya akan diperbaiki pula oleh Allah pada apa yang nyata di wajahnya. Wanita bukanlah pakaian yang bisa kamu kenakan dan kamu tinggalkan sesuka hati. Wanita itu terhormat dan memiliki haknya.
Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik. Aku tidak pernah sekalipun menyesali diamku, tetapi aku berkali-kali menyesali bicaraku. Jangan melupakan diri sendiri saat menyampaikan nasihat kepada orang lain. Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu, karena celahmu lebih banyak darinya. Jangan berlebihan dalam mencintai sehingga menjadi keterikatan. Jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan. Kebajikan yang ringan adalah menunjukkan muka berseri-seri dan mengucapkan kata-kata lemah lembut. Berpegang teguhlah pada kebenaran, bahkan meski kebenaran itu akan membunuhmu. Barang siapa yang banyak bicara, banyak pula salahnya. Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan sabar. Suatu pengetahuan atau ilmu, kalaupun tidak bermanfaat untukmu, tidak akan membahayakanmu. Ilmu adalah 3 tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia akan sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, maka dia akan rendah hati. Jika dia memasuki tahapan ketiga, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Jangan sekali-kali kalian tergagum dengan bagusnya seseorang dalam menyampaikan ucapan retorika. Tetapi seseorang yang menunaikan amanah dan menahan diri dari membicarakan kehormatan orang lain, dialah pria sejati. Manusia yang berakal adalah manusia yang suka menerima dan meminta nasihat. Ajari dan didiklah anak-anak kalian dan sholatkanlah saudara seiman dan sedara. Sungguh antara seseorang dengan saudaranya ada satu penghalangan. Jika saja dia tahu penghalang itu, maka ketika di rahim dia pasti akan mencabutnya. Cara terbaik untuk mengalahkan seseorang adalah mengalahkannya dengan kesopanan. Aku tidak pernah mengkhawatirkan apakah doaku akan dikabulkan atau tidak. Tapi yang lebih aku khawatirkan adalah aku tidak diberi hidayah untuk terus berdoa. Menjauhi dosa itu lebih ringan daripada menanggung rasa sakit dari sebuah penyesalan. Bersabarlah, karena kesabaran adalah sebuah pilar keimanan. Jagalah sholatmu, karena saat kamu kehilangan sholat, maka kamu akan kehilangan segalanya. Keyakinan atau iman adalah di mana seharusnya
Tidak ada perbedaan antara perbuatan, perkataan, dan apa yang kamu pikirkan. Ajaklah seseorang kepada Islam, meski tanpa melalui kata-kata. Mereka bertanya, bagaimana caranya? Dia menjawab, dengan akhlakmu. Dulunya kami adalah orang-orang yang hina, kemudian Allah mengangkat derajat kamu dengan Islam. Seandainya kami mengingatkan kemuliaan dari selain Islam, sungguh Allah akan mencela dan menghina kami.